Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfian Nur dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas A 2019 dengan NIM 1950124104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Industri yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali. Tema yang akan saya bawakan adalah Manajemen Industri Kecil dan Mikro. Baik, yang pertama adalah pengertian dari manajemen. Nah, manajemen ini sendiri belum memiliki makna baku atau makna tetap yang diterima oleh semua individu, karena manajemen ini memiliki makna universal yang mana maknanya bergantung pada perspektif tiap-tiap individu. Nah, di sini Malayu SPH Hasibuan akan menjelaskan pengertian dari manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, manajemen ini merupakan suatu ilmu atau suatu proses untuk mengolah sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia atau sumber daya alam dan lain-lainnya yang mana terorganisir secara baik, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, efektif di sini itu memiliki makna mengerjakan sesuatu sesuai rencana, sedangkan efisien di sini memiliki makna mengerjakan sesuatu dengan benar dan tepat. Baik, yang selanjutnya ada unsur manajemen. Nah, unsur di sini adalah unsur dari manajemen industri. Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, jika ada satu saja unsur yang hilang atau tidak ada, maka manajemen itu tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan berjalan dengan semestinya. Yang pertama adalah man atau manusia. Dikenal sebagai sumber daya manusia dalam manajemen. Manusia ini bisa kita katakan sebagai salah satu faktor penting dalam manajemen, karena manusia inilah yang akan merancang rencana, kemudian yang akan mengeksekusinya, kemudian akan mengawasinya, dan yang nantinya juga yang akan mendapatkan hasil dari manajemen itu sendiri. Baik, yang unsur kedua adalah material atau bahan. Material akan digunakan sebagai sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Setelah kita memiliki tenaga kerja, maka kita memerlukan bahan untuk diolah, yaitu adalah material atau bahan. Kemudian yang ketiga adalah mesin atau mesin. Mesin berperan sebagai pembantu manusia untuk dapat mengolah material. Ketika kita sudah memiliki sumber daya manusia, kita memiliki bahan, maka kita memerlukan mesin untuk mengolah bahan-bahan tersebut. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini, mesinlah yang bekerja pada manusia, karena manusia hanya perlu untuk memprogramnya, kemudian mesin itu akan berjalan sendiri, tidak seperti era-era sebelumnya mana manusia harus perlu menggerakkan mesin untuk mengolah suatu bahan. Oke, unsur yang keempat itu adalah metode. Nah, ketika kita sudah memiliki mesin atau bahan pengolahnya, maka tenaga kerja ini perlu mengetahui cara atau metode untuk menggunakan mesin tersebut untuk mengolah bahan-bahan yang ada. Kemudian unsur manajemen yang kelima adalah uang. Kelancaran suatu proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh uang. Uang ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan, yang mana jika kita tidak memiliki uang, maka dari mana kita akan menggaji tenaga kerja yang kita miliki, dari mana kita mencari bahan-bahan untuk diolah, kemudian dari mana kita memiliki mesin untuk mengolah bahan tersebut, dan lain-lain. Kemudian unsur yang keenam adalah marketplace atau pasar. Pasar adalah tempat menjual barang yang diproduksi. Ketika kita sudah memproduksi suatu barang, bahan yang kita miliki sudah diolah menggunakan mesin, maka produk itu tersebut akan dijual di pasar. Baik, selanjutnya adalah industri kecil atau UMKM.
Usaha kecil menengah Indonesia atau UMKM merupakan bagian penting dari sistem ekonomi nasional karena berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui visi misinya, yaitu menyediakan area bisnis dan kesempatan kerja. UKM ini menjadi sektor andalan bagi negara-negara berkembang karena tiga hal. Yang pertama, karena UKM ini memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Dalam suatu negara berkembang pastinya banyak UMKM. Nah, banyaknya UMKM ini berarti banyaknya lapangan kerja yang ada dan akan terjadi penyerapan banyak tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dengan cara berinvestasi. Dan yang ketiga adalah UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding usaha besar. Jadi ketika nanti ada suatu tren baru yang muncul, maka UMKM ini akan lebih mudah untuk menyesuaikan atau mengganti produk mereka, berbeda dengan usaha besar yang pastinya akan lebih kompleks. Selanjutnya adalah kondisi manajemen industri kecil mikro di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan serta memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih paling banyak 50 juta atau memiliki total omset paling banyak 300 juta per tahun. Sedangkan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dengan memenuhi kriteria antara lain kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sebesar 300 juta sampai 2,5 miliar. Tercatat pada tahun 2015 yang mana penduduk Indonesia sebanyak 235 juta dan terdapat 40% dari total tersebut menjadi seorang pelaku usaha atau menjadi pengusaha, yang berarti sekitar 94 juta jiwa. Nah, 94 juta jiwa itu terbagi menjadi 4 sektor ini. Yang pertama itu ada sektor perdagangan sebesar 22,67%, yakni 21,26 juta jiwa. Kemudian yang kedua adalah jasa atau sebesar 3,9%, yakni 3,66 juta jiwa. Kemudian yang ketiga adalah sektor pertanian sebesar 62,7%, yakni 58,83 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah industri atau sebesar 5,7%, yakni 5,34 juta jiwa. Nah, dari keempat sektor ini bisa kita lihat bahwa sektor pertanian masih memiliki tenaga kerja yang paling besar. Yang ini mengartikan bahwa negara Indonesia ini masih menjadi negara agraris, atau mungkin masih menjadi negara agraris tetapi tidak seperti tahun-tahun dulu yang mana tenaga kerjanya sangat banyak. Baik, yang selanjutnya di sini kita memiliki klasifikasi usaha mikro. Yang pertama adalah livelihood activities. Sektor informal yang digunakan sebagai kesempatan mencari kerja. Nah, jadi pada usaha mikro ini merupakan usaha yang informal atau jika saya beri contoh seperti pedagang kaki lima dan semacamnya. Oke, yang kedua ada micro enterprise. Memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki jiwa keusahaan. Jika saya beri contoh, micro enterprise ini seperti pengrajin anyaman dan juga pengrajin bahan-bahan handmade atau yang diolah tangan. Oke, yang selanjutnya adalah small dynamic enterprise. UMKM jenis ini biasanya sudah menerapkan sistem kerjasama. Nah, pada UMKM ini UMKM yang lebih besar dan yang sering kita temui di jalanan, sebagai contoh seperti toko-toko, warung-warung, dan rumah-rumah makan keluarga. Oke, yang selanjutnya adalah fast moving enterprise. Fast moving enterprise ini memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan
transformasi menjadi usaha besar. Nah, jadi usaha-usaha pada klasifikasi yang keempat ini biasanya sudah besar dan mungkin juga sudah memiliki cabang di beberapa tempat yang sebentar lagi jika terus berkembang akan menjadi usaha besar atau UB. Yang selanjutnya adalah skema organisasi UMKM di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling atas itu adalah manajer atau pemilik usaha. Kemudian di bawahnya ada manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Yang di bawahnya lagi adalah karyawan-karyawan. Nah, UMKM yang berada di klasifikasi ke-1 yaitu satu itu adalah livelihood activities dan kedua yaitu micro enterprise belum memiliki skema struktur seperti di atas. Itu karena usaha yang mereka jalankan itu adalah usaha-usaha yang bisa kita bilang sangat kecil, seperti contoh pedagang kaki lima atau pengrajin anyaman dan seperti itu. Skema ini lebih cocok untuk UMKM yang berada di klasifikasi keempat yang sudah cukup besar dan ingin beranjak ke usaha besar, karena kan bisa kita bilang UKM di klasifikasi keempat ini sudah cukup besar dan bisa kita bilang memiliki dan kemungkinan memiliki cabang-cabang sehingga memiliki banyak-banyak manajer di perusahaan tersebut. Nah, untuk UMKM klasifikasi ketiga sendiri yang saya bilang sering kita temui di jalan seperti toko, warung, atau rumah makan keluarga, biasanya hanya memiliki satu manajer dan beberapa karyawan tanpa manajer bagian. Jadi UMKM klasifikasi ketiga ini kan biasanya hanya terdiri dari satu pemimpin. Nah, dari satu pemimpin itulah yang nantinya akan memiliki cabang-cabang tanpa ada manajer-manajer seperti ini. Hal ini terjadi karena usaha yang dimiliki belum terlalu besar dan belum memiliki cabang yang banyak. Oke, yang selanjutnya adalah kinerja UMKM di Indonesia. Yang pertama adalah nilai tambah. Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UMKM. Nah, UMKM ini berkontribusi sangat besar terhadap produk domestik bruto di Indonesia, yakni sebesar 53,3% atau 1.491,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah nilai usaha. Pada tahun 2006, jumlah populasi UMKM mencapai 48,9 juta unit usaha. Nah, di dalam 48,9 juta unit usaha ini terdapat 85,4 juta jiwa. Ini pada tahun 2006. Bayangkan setelah 14 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2020 yang mungkin bisa mencapai 200 juta jiwa tenaga kerja pada UMKM. Baik, yang selanjutnya adalah nilai ekspor. Hasil produksi UMKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan. Nah, jadi pada tahun 2006 ini hasil ekspor UMKM ke luar negeri itu meningkat dari 110,3 triliun menjadi 122,2 triliun rupiah. Hal ini menandakan betapa berperannya UMKM terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi manajemen usaha. Nah, manajemen industri yang baik itu harus memahami fungsi-fungsi dari manajemen usaha. Yang pertama adalah perencanaan atau menentukan tujuan jangka pendek dan panjang. Nah, jadi dalam perencanaan ini sang pemilik usaha itu harus membuat target, misal target jangka pendek dan target jangka panjang. Saya ambil contoh warung makan ayam bakar. Jadi dalam misalnya dia membuat target dalam bulan pertama harus mendapatkan omset sebesar 20 juta. Kemudian di bulan kedua harus mendapatkan omset sebesar 30 juta. Jadi ini itu merupakan suatu rencana. Nah, dari rencana tersebut akan dibuat
langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian, penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan. Nah, kita ibaratkan suatu usaha itu adalah satu organisasi, yang mana pemilik usaha tersebut adalah ketua organisasi tersebut. Maka ketua organisasi ini harus bisa membagi tugas-tugas bagi karyawan-karyawannya, atau menentukan penelitian kegiatan-kegiatan. Yang selanjutnya adalah pengarahan. Pengarahan ini merupakan pemotivasian karyawan. Nah, jadi pemilik usaha ini harus bisa memotivasi karyawan-karyawan untuk tetap semangat bekerja mencapai target yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Nah, selama usaha ini berjalan, maka pemilik usaha ini harus terus mengawasi usaha yang ia miliki, atau harus terus mengawasi kinerja dari karyawan-karyawannya untuk tetap berada pada jalur rencana yang sudah ditetapkan di awal, supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya adalah proses pengembangan industri kecil mikro. Di tengah era revolusi industri 4.0 ini, di mana transformasi digital marak digalakan, hal ini membawa perubahan yang signifikan bagi setiap sektor kehidupan, termasuk industri kecil atau mikro. Berikut adalah beberapa hal yang bisa diterapkan bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya di era disrupsi ini. Nah, di sini saya memberikan 3 buah solusi kepada UMKM supaya bisa bertahan di era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah jual online. Berjual secara online tidak harus memiliki toko sendiri. Jadi yang dimaksud dalam jual online ini usaha-usaha mikro atau usaha-usaha kecil ini bisa berjualan secara online. Seperti contoh, misal warung-warung makan bisa berjualan di Grab atau di Gojek. Kemudian untuk produk-produk barang bisa berjual di Shopee, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Maka hal ini yang pastinya akan mengembangkan dari usaha itu sendiri, supaya terus seiring dengan perkembangan zaman era revolusi industri 4.0 ini, yang mana digitalisasi terus terjadi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah media sosial. Media sosial merupakan hal yang saat ini sangat digandrungi oleh generasi muda. Nah, menggunakan media sosial sebagai satu media promosi atau sebagai satu media berjualan merupakan satu hal yang menurut saya cukup tepat. Yang mana kita bisa biasanya melihat banyak toko-toko online di media sosial seperti Instagram dan Facebook yang berjualan di media sosial tersebut. Jadi ketika banyak orang yang berselancar di media sosial dan melihat barang-barang tersebut, maka orang akan tertarik dan membelinya. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti seminar dan webinar umum. Meningkatkan kemampuan berwirausaha akan sangat bermanfaat bagi UMKM. Nah, jadi yang solusi terakhir adalah pelaku-pelaku usaha ini bisa mengikuti seminar atau webinar-webinar umum tentang mengembangkan usaha UMKM pada revolusi industri 4.0 atau tema-tema yang berkaitan dengan wirausaha. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. UMKM merupakan sektor vital bagi pertahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang bergelut di bidang industri kecil dan mikro. Karena itu diperlukan edukasi secara kontinu kepada para pemilik usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.